Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Satu Bilah. 5 tahapan dalam mengasah pisau. Langsung aja ya. Yang pertama, yang harus dimulai ketika mengasah pisau adalah membentuk mata bilah. Ya, yang pertama membentuk mata bilah. Jadi pisau itu tumpul karena dia mata bilahnya rusak. Bisa jadi karena sering kena gesekan, sering digunakan untuk memotong, jadi mata bilah jadi bulat, atau mata bilah itu kena benturan, ya, jadi rompang. Jadi yang pertama kita harus bentuk dulu mata bilahnya, ya, harus rapi, kemudian lurus, dan kemudian kedua sisi ini benar-benar ketemu, ya, ketika kita membentuk mata bilah. Gimana caranya? Caranya kita gunakan batu asahan kasar, bisa, kalau saya biasanya pakai grit 400, ya, pakai grit 400 atau lebih di bawah 400 ya, seperti 250 atau 150. Oke, caranya seperti biasa, kita asah di sudut kemiringan kurang lebih 17-20 derajat, ya. Tujuannya adalah untuk membentuk mata bilah dulu, ya, membentuk mata bilah supaya dia bagus, rapi. Oke, itu yang pertama, membentuk mata bilah. Yang kedua, menajamkan mata bilah. Yang disebut menajamkan itu artinya menyempurnakan mata bilah yang sudah dibentuk. Jadi mata bilahnya udah dibentuk, kemudian kita sempurnakan dengan memperbagus, ya, memperbagus sudutnya, kemudian permukaannya. Gimana caranya? Kita asah di batu asahan yang medium. Kalau tadi kasar, naik ke medium. Medium itu bisa 800, 1000 atau 2000. Biasanya saya pakai yang 1000. Nah, kita asah di grid 1000, ya. Tujuannya untuk menyempurnakan sudut dan permukaan bilah. Jadi permukaan mata bilah, sudut dan permukaan mata bilah disempurnakan supaya rapih dan bagus. Nah, di sini di di grid medium ini kita harus pastikan pisau ini udah bagus, ya, udah bagus, udah tajam sebelum naik ke grid halus. Oke, itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga, menghaluskan mata bilah. Jadi yang pertama tadi membentuk mata bilah, kemudian menajamkan mata bilah. Nah, sekarang menghaluskan mata bilah. Di grid berapa? Di grid 3000, 5000 atau 6000, atau kalau punya grid 12000, ya. Ini grid halus. Jadi tujuannya bukan untuk menggerus bilah lagi, tapi tujuannya untuk menghaluskan mata bilah, ya. Jadi setelah dibentuk, kemudian ditajamkan, lalu dihaluskan. Oke, sama tekniknya. Sudut kemiringan 17 derajat, ya. Tapi kalau di grid halus ini tidak terlalu menekan, ya. Tidak menekan terlalu kuat, ya, tidak menekan terlalu kuat karena hanya untuk menghaluskan. Oke, itu langkah ketiga. Langkah keempat, membersihkan mata bilah. Nah, ini stropping. Setelah dibentuk, kemudian ditajamkan, lalu dihaluskan, lalu dibersihkan. Seperti ini. Bisa pakai kulit atau pakai kain jeans atau pakai kertas bisa, dan komponnya bisa pakai lansol atau autosol. Oke, itu tahap yang keempat. Tahap yang kelima, tes ketajaman pisau. Nah, kenapa tes ketajaman ini masuk? Karena mengetes ketajaman pisau itu bagian dari mengasah. Jadi kalau belum dites berarti ngasahnya belum selesai. Oke, jadi tes ketajaman. Oke, pakainya apa, Bang? Pakai plastik boleh, tisu boleh, ya, kertas boleh.
pakai bambu boleh, atau mau ditebasin ke tiang listrik juga boleh ya. Ngetes ketajaman itu bebas pakai apa aja, tapi yang distandarisasi atau yang dijadikan standar itu kertas HPS. Ini yang dijadikan standar untuk ketajaman. Oke, jadi kalau pisau kita bisa nebas kertas HPS dengan mudah, ini dipastikan bahwa pisau ini tajam dan layak untuk menyembelih. Jadi kalau teman-teman punya pisau bisa nebas kertas HPS dengan gampang ya, tanpa ada hambatan apapun, nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah bertanya-tanya ini bisa apa enggak buat nyembelih, nggak usah, udah pasti bisa. Oke ya. Oke, itu 5 tahapan ya. Yang pertama membentuk mata bilah, yang kedua menajamkan mata bilah, yang ketiga menghaluskan mata bilah, yang keempat membersihkan mata bilah, stropping, yang kelima tes ketajaman. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini berisik ya, biasa, seperti biasa. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Satu Bilah.